Sudah siap ya pemohon? Sama tergugat sudah siap ya? Yang mulia, mohon izin yang mulia. Mohon izin sebelum dimulai, apakah boleh semua penonton yang umum agar diizinkan masuk yang mulia tanpa mengganggu persidangan? Terima kasih yang mulia. Ya, silakan saja. Ya, ini sidang terbuka untuk umum, silakan. Ya, yang penting tidak mengganggu persidangan. Itu aja ya. Terima kasih yang mulia. Baiklah, kita mulai. Kalau sudah siap, ini gambar kita nih. Oh, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Recording in progress. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, Majelis 20B dengan susunan majelis saya Uming sebagai Hakim Ketua, Andri Irwanda dan Sulaiman sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Muhammad Gausi Tompul sebagai panitia pengganti, akan melakukan sidang pemeriksaan dengan mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Saat ini sidang pertama terhadap permohonan gugatan yang diajukan oleh Saudara Rudi. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan untuk tergugat, siapa yang mewakili di sini? Baik, terima kasih yang mulia. Tergugat diwakili oleh saya, M. Sofa, kemudian Ibu Helena, dan Pak Suharyanto yang mulia. Iya, silakan penggugat, siapa yang mewakili? Saya Fungsiawan yang mulia. Ya, hari ini acaranya ya simpulan akhir. Ya, silakan tergugat menyampaikan simpulan akhirnya. Baik yang mulia, terima kasih. Kami sudah upload di e-text code juga bahwa sengketa ini merupakan ya, silakan. Penggugat juga sudah menyampaikan ya, cuman kok kayaknya agak terlambat ya, penggugat. Mohon izin yang mulia, apabila terlambat ya mulia. Kami baru selesai tadi malam ya mulia. Oh iya, makanya karena dari kemarin pagi majelis lihat belum masuk juga gitu. Ya. Mohon maaf yang mulia. Ya, silakan Pak tergugat. Bagaimana kesimpulan akhirnya? Baik, terima kasih yang mulia bahwa sengketa ini berawal dari surat panggilan kami yang kami sampaikan kepada wajib pajak beserta dengan surat perintah dan surat pemberitahuan pemeriksaan. Kemudian wajib pajak atau penggugat menyampaikan bersurat tanggapan untuk menghadiri pertemuan melalui media online yang mulia, yaitu yang media online atau Zoom yang dibuat oleh penggugat. Kemudian kami menanggapi, yaitu dalam surat yang digugat ini S608 KPP 0506 2024 perihal tanggapan atas permintaan dari penggugat untuk pertemuan atau menghadiri dengan media online, bahwa sesuai dengan pasal 3 isi dari surat kami, bahwa sesuai dengan pasal 3 Peraturan Dirjen Pajak per 07/2011, maka untuk pemanggilan awal ini wajib dihadiri oleh orang pribadi yang bersangkutan dan boleh didampingi oleh kuasa hukum yang mulia. Nah, kemudian dalam surat juga apabila tidak dapat menghadiri sesuai waktu dan tempat yang telah kami sampaikan, bisa dilakukan untuk reschedule ulang atau dijadwal ulang. Nah, itu adalah isi dari surat kami yang mulia. Kemudian kami juga menyatakan bahwa surat S608 ini bukanlah surat keputusan karena tidak sesuai dengan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak, tidak memenuhi unsur untuk suatu penetapan sesuai sidang perpajakan dan juga berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, dan juga tidak memenuhi sesuai dengan undang-undang di PT UN bahwa surat ini mengandung yang bersifat final dan mengakibat hukum karena masih merupakan tahap awal pemeriksaan dan merupakan surat korespondensi atas permintaan wajib pajak. Oleh karena itu
kami juga menyampaikan juga lampiran atau keputusan tentang putusan pengadilan pajak nomor PUT 112621 99/2017 tahun 2018 yang isinya juga tentang permohonan gugatan atas surat yang merupakan keputusan. Oleh karena itu kami berkesimpulan bahwa surat S608 KPP 0506/2024 tidak memenuhi unsur sebagai surat keputusan, dan oleh karena itu kami mengusulkan kepada majelis hakim untuk permohonan gugatan ini tidak dapat diterima. Demikian secara singkat kami sampaikan, Yang Mulia. Ya, silakan penggugat. Apa yang mau disampaikan ini? Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat. Kami berterima kasih karena sudah memberikan waktu kepada kami sejak awal persidangan. Judul persidangan kami ini, surat kami adalah permohonan melanjutkan pemeriksaan sidang materi Yang Mulia, bukan kesimpulan akhir. Mohon kami diberi waktu untuk menyampaikan Yang Mulia dengan hormat. Yang Mulia Majelis Hakim 20B yang saya hormati, saya memohon persidangan ini dapat dilanjutkan Yang Mulia pada sidang pemeriksaan materi dengan beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, Yang Mulia, bahwa pada sidang sebelumnya kita mendengar sendiri dan sudah dilihat secara umum, Hakim Ketua telah memohon-mohon kepada tergugat untuk tidak lagi bersikap arogan, untuk dapat berkomunikasi bersama warga negara yang dilayaninya, untuk mengingat tugasnya sebagai pejabat itu adalah pelayan masyarakat. Namun Yang Mulia, mohon maaf, hingga hari ini di persidangan ini yang seharusnya merupakan sidang kesimpulan akhir, tidak ada komunikasi apapun Yang Mulia dari tim pemeriksa pajak. Apakah dengan begini Yang Mulia Majelis Hakim akan tetap menutup persidangan ini? Seolah-olah hakim jadi tidak berdaya melawan oknum pemeriksa pajak ini Yang Mulia. Ataukah kami mohon sebaiknya kita memulai persidangan pemeriksaan materi saja Yang Mulia, supaya tercapai keadilan nih bagi masyarakat yang sudah sangat lelah Yang Mulia, kami mencari keadilan ini Yang Mulia. Yang kedua, kita melihat Yang Mulia dengan mata kepala sendiri proses drama politik di DPR pemerintah bagaimana diperlihatkan dengan telanjang secara terang benderang Yang Mulia. Hukum dapat dipermainkan oleh beberapa oknum-oknum penguasa secara sewenang-wenang tanpa peduli dengan aspirasi warga negara. Hingga pada akhirnya Yang Mulia, hakim di pengadilan Mahkamah Konstitusi lah yang menjadi tumpuan terakhir bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Hakim MK berani membuat terobosan hukum walaupun berhadapan dengan tembok kekuasaan yang sangat-sangat kuat. Begitu juga Yang Mulia pada kasus ini. Harapan saya hanyalah kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Tidak ada yang lain Yang Mulia, kami tidak bisa berharap pada orang lain. Apabila sidang ini ditutup Yang Mulia, itu sama saja bahwa Yang Mulia Hakim yang terhormat tidak dapat berkutik, tidak berdaya, tidak berani melawan oknum pemeriksa pajak ini yang telah bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara yang dilayaninya Yang Mulia. Yang ketiga, perlu saya luruskan kembali Yang Mulia, mohon izin bahwa objek gugatan ini telah memenuhi unsur-unsur surat keputusan sebagai objek gugatan pengadilan pajak Yang Mulia, yaitu bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Poin A, konkret dan individual, kedua belah pihak sepakat bahwa surat akuo adalah konkret dan individual. Final, yang dimaksudkan oleh penggugat, oleh saya, oleh kami, bukanlah dalam rangka pemeriksaan pajak seperti argumen dari tergugat Yang Mulia. Dan ini juga bukan tentang belum terbit atau sudah terbitnya SKPKB seperti pemahaman Yang Mulia Hakim, mohon maaf, melainkan yang kami maksudkan dalam surat akuo yang kami gugat adalah surat tersebut merupakan surat balasan Yang Mulia, alias surat keputusan atas surat saya Yang Mulia, yang mana surat tersebut tidak dapat lagi kami tindak lanjuti dengan upaya lain. Artinya sudah bersifat sangat-sangat final. Tidak ada ruang bagi kami wajib pajak untuk mempertanyakan surat tersebut karena sudah merupakan keputusan atas surat kami Yang Mulia. Artinya bersifat final. Poin C, menimbulkan akibat hukum. Apabila surat ini tidak dicabut Yang Mulia, alias tidak dibatalkan oleh pengadilan, artinya surat tersebut menjadi benar. Nah, jika surat tersebut menjadi benar, maka terdapat dua akibat hukum yang sangat jelas Yang Mulia. Pertama, bahwa wajib pajak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya melalui kuasa wajib pajak yang sudah diberikan kuasa berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Yang kedua, akibat hukumnya bahwa wajib pajak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya untuk membela diri, untuk memeriksa, menganalisa, membahas, meneliti,
semua tahapan-tahapan pemeriksaan, dikarenakan tidak boleh kami berkomunikasi secara audiovisual dan transparan, melainkan oknum pemeriksa pajak ini mewajibkan terjadi komunikasi secara diam-diam dan tidak transparan di ruang tertutup di KPP secara langsung, Yang Mulia. Poin D. Berdasarkan pemahaman ini, kami merasa sudah selayaknya persidangan ini tidak dihentikan, Yang Mulia, tetapi dapat dilanjutkan untuk persidangan pemeriksaan materi, supaya dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, Yang Mulia. Kami sedang mencari keadilan ini. Sudah kemana-mana kami mencari keadilan, Yang Mulia. Supaya masyarakat dapat tercerahkan. Bagaimana sih proses pemeriksaan pajak yang benar itu bagaimana? Yang baik itu bagaimana? Jangan dikalahkan di awal, jangan dikalahkan di legal formal gitu loh. Bukannya semua pemeriksaan ini akhirnya menjadi semata-mata mengikuti kemauan pribadi dari oknum pemeriksa pajak yang bertindak sewenang-wenang, Yang Mulia. Poin 4, kami mohon, Yang Mulia, kami mohon sekali agar Yang Mulia Hakim tidak lemah dalam menghadapi oknum pemeriksa pajak ini, agar majelis hakim berani untuk membuat terobosan hukum, Yang Mulia. Sama seperti Mahkamah Konstitusi yang baru saja membuat keputusan yang menimbulkan gempa bumi terdahsyat sejak Indonesia merdeka. Hakim tidak boleh kalah oleh oknum penguasa, Yang Mulia. Hakim harus independen. Hakim harus berani memberikan keadilan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan. Kami ini sudah lari ke petun, dikalahkan di petun. Kami sudah lari kemana-mana, Yang Mulia. Akhirnya kami lari ke pengadilan pajak. Apabila sidang ini ditutup hari ini, Yang Mulia, maka tidak ada sama sekali pembahasan mengenai material isi surat akuo yang sangat merugikan bagi kami selaku wajib pajak yang membayar pajak, Yang Mulia. Kami mengutip, Yang Mulia, di Inggris ada ungkapan no taxation without representation, artinya tidak ada pajak tanpa undang-undang. Di Amerika dikenal ungkapan taxation without representation is robbery, pajak tanpa undang-undang adalah perampokan. Pada kesimpulannya, Yang Mulia, kami mohon kepada Yang Mulia Hakim untuk dapat melanjutkan ke sidang pemeriksaan materi mengenai ada dua hal, Yang Mulia, bahwa pemeriksaan boleh atau tidak boleh dikuasakan. Yang kedua, bahwa pemeriksaan itu boleh atau tidak boleh diliput audiovisual secara transparan. Jika Judex Fakti menganggap surat akuo bukan keputusan, maka kami izin penggugat akan menghadirkan ahli pada sidang berikutnya. Terima kasih, Yang Mulia. Ini kalau berbicara nanti permohonan Anda, ya kan itu kan ada dua ya yang Anda minta. Cuman terlebih dahulu majelis mau tanya nih sama tergugat, Anda sudah sampaikan belum itu yang kemarin majelis minta? Sudah, Yang Mulia. Kami melakukan pembahasan dengan tim pemeriksa bahwa pemeriksaan sampai pada pengujian data-data internal, Yang Mulia, karena wajib pajak belum hadir. Kemudian sesuai dengan pasal 5 di Pers 7 tahun 2017, dalam hal wajib pajak tidak hadir, pemeriksa pajak akan melanjutkan pemeriksaan ke tempat usaha atau alamat wajib pajak, Yang Mulia. Namun karena pemeriksa menghormati proses yang sedang dilakukan oleh pemohon, sehingga belum datang ke tempat wajib pajak, Yang Mulia. Setelah sidang hari ini rencananya akan datang ke tempat wajib pajak, Yang Mulia. Nah, coba tolong ya Anda baca itu si penggugat itu kan sudah menyatakan itu pasal 32 KUP ya, itu satu. Nah, terhadap tergugat Anda juga nggak bisa mendalilkan bahwa ini harus dilaksanakan online atau tidak. Ini kan harus ada ketentuan yang mengatur itu. Betul nggak di DJP itu bisa dilakukan pemeriksaan secara online? Kan seperti itu. Kalau di pengadilan pajak, ini jelas aturannya. Anda bisa memilih mau offline atau online gitu. Ya, ini juga majelis minta ya, mohon juga kepada penggugat ya, untuk juga masing-masing menghargai ketentuan yang ada. Ya, jadi jangan kita juga bersikap di satu sisi ini arogansinya ada di pemeriksa pajak, di satu sisi lagi juga penggugat juga melakukan arogansi keinginan, kan seperti itu. Ya, kalau memang peraturannya tidak
ada atau tidak membolehkan itu, kan pemeriksaannya juga tidak berani melakukan itu, kan begitu penggugat, ya. Mohon izin yang Kalau mulia. memang tidak boleh, ya. Tapi kalau peraturannya ada, Anda tunjukkan. Mohon izin Gitu. yang mulia, tergugat ini sudah terbiasa yang mulia, sudah terbiasa melakukan kesewenang-wenangan. Mereka tidak peduli. Yang mulia sudah memohon-mohon, mereka tetap tidak peduli yang mulia. Enggak, maksudnya kan tadi majelis sudah tanyakan ke tergugat, apakah sudah disampaikan? Katanya sudah disampaikan, dan bahkan ini nanti akan ke tempat Anda. Mungkin dalam rangka itu bisa saja, kan kita tidak tahu, ya. Nah, terus juga majelis sampaikan nih, ya, untuk penggugat, ya. Penggugat kan ini terkait dengan masalah personal nih, penggugat, ya. Bukan personal yang mulia, ini yuridis normatif yang mulia. Ini mengenai hukum yang mulia. Indonesia adalah negara hukum. Anda diperlakukan kan sewenang-wenang. Bukan yang mulia, ini mengenai peraturan hukum yang mulia. Mana ada hukum yang mengatakan tidak boleh dikuasakan? Mana ada hukum yang mengatakan kami tidak boleh audiovisual? Dan itu majelis setuju mengenai masalah itu. Makanya tadi majelis minta tergugat itu untuk membaca aturan lebih baik lagi. Kan Anda sudah sampaikan itu. Ya, sehingga atas itu makanya kan majelis berpesan sama tergugat supaya ya bertindaklah ya sesuai dengan koridor yang ada, sesuai dengan ketentuan yang ada, kan seperti begitu. Nah, terkait dengan ini kan tadi Anda sampaikan ya, Anda untuk bertemu saja tidak bisa, katanya kan seperti begitu. Dan Anda sudah kemana-mana juga ternyata nggak dapat tanggapan yang serius. Kalau Anda diperlakukan misalkan tidak sebagaimana mestinya, tidak mendapatkan pelayanan yang baik juga dari aparat pajak, ya, itu ada Kisda dan Inspektorat. Anda disampaikan ke situ. Kalau Anda, apalagi Anda megang peraturannya, peraturannya udah sesuai, tapi Anda diperlakukan tidak sesuai, kan begitu. Mohon izin yang mulia, kami sudah ke Kisda, sudah ke pengaduan, ke ombudsman, kami sudah lakukan semua yang mulia. Harapan terakhir kami hanyalah yang mulia majelis hakim, tidak ada yang lain yang mulia. Ditunggu aja. Mohon izin yang mulia, jadi sebenarnya sih gini yang mulia, kepermintaan kami itu cuma dua ya, yaitu memerintahkan petitumnya ya, memerintahkan tergugat untuk dapat melanjutkan pemeriksaan dengan diwakili kuasa. Satu. Yang kedua, bahwa pemeriksaan itu dapat diliput secara audiovisual. Itu saja yang mulia. Dasarnya apa kalau meliput audiovisual? Dasarnya tidak ada larangan yang mulia. Tidak ada undang-undang melarang kami. Ini negara hukum. Ya, nggak apa-apa. Kalau soal pendapat kan Anda bukan boleh pendapat, saja. hukum yang mulia. Undang-undang dasar hukum. Betul. Ya. Ya, bisa saja ya. Anda kan berpendapat seperti itu. Cuman kan majelis juga akan berpedoman kepada aturan yang ada, kan seperti itu. Kalau soal usul kan boleh-boleh saja. Ya kita kan nggak tahu nih, coba. Ya majelis juga sampai dengan sekarang sih memang belum pernah tahu, ya terus terang aja. Tapi kalau Anda punya ketentuan seperti itu, ya boleh sampaikan bahwa apa yang Anda minta itu memang seharusnya diberikan gitu. Baik yang mulia, mohon izin yang mulia. Kalau memang yang mulia terbuka seperti itu, kami mohon izin untuk sidang dilanjutkan, dan untuk membuktikan ada atau tidak ada peraturan mengenai itu, penggugat akan menghadirkan ahli pada sidang berikutnya. Setelah ahli dihadirkan, silakan majelis hakim untuk membuat keputusan. Terima kasih yang mulia. Ini saja ya apa yang Anda mohonkan itu majelis sudah cukup jelas. Ya, sekarang Anda mau menghadirkan saksi itu, majelis terkait dengan apa gitu? Kan kita menghadirkan ahli itu, ya saksi ahli, kan tentu ada tujuannya dong. Ada yang harus kita minta, apa yang harus kita dapatkan gitu. Bukan majelis anti saksi ahli gitu. Ya silakan aja gitu. Yang penting kita jelas gitu, apa yang mau kita dapatkan dari situ gitu. Baik yang mulia. Ya kan? Ya, kalau yang itu tadi yang permohonan yang pertama itu, ya majelis paham sekali gitu ya, bahwa itu yang terkait dengan undang-undang itu, apalagi Anda di dalam permohonannya itu jelas gitu. Baik yang mulia, mohon izin yang mulia,
dari tadi kan yang mulia masih belum jelas. Sebenarnya ini bagaimana hukum yang mengatur, yang jelasnya bagaimana tektokan antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, izinkan kami memberikan bukti. Bukti yang dapat kami hadirkan adalah ahli yang mulia. Ahli adalah salah satu bukti dalam pengadilan yang mulia. Untuk dapat kita ketahui pemahaman yang lebih jelas, ada atau tidak ada peraturannya, dan bagaimana sih pengaturan itu mengatur mengenai hal ini. Terima kasih yang mulia. Ini ada pendapat ya. Jadi nanti tolong silakan Pak Sulaiman. Kepada para pihak ya, majelis sudah memahami apa yang menjadi objek sengketa, yaitu S608. Betul ya, S608. Nah, ketika akan diperiksa di pengadilan pajak, kita melihat dulu apakah S608 ini sebagai keputusan yang bisa disidangkan. Kemudian majelis telah meminta juga kepada para pihak terkait dengan argumentasi masing-masing terkait dengan S608 ini. Majelis juga sudah memahami bahwa S08 ini adalah produk dari suatu proses pemeriksaan di lapangan oleh tergugat. Demikian ya. Nah, Mohon izin yang mulia. Mohon maaf ada kesalahan persepsi yang mulia. S608 bukanlah tahapan pemeriksaan, bukanlah suatu proses pemeriksaan. S608 adalah surat keputusan atas surat saya yang mulia. Itu yang mulia. Ya, itu menurut pemohon, menurut penggugat. Ya, karena dari sisi tergugat pun pertimbangan yang berbeda juga. Nah, disitulah majelis yang bisa menilai apakah ini bisa dianggap sebagai keputusan atau tidak. Makanya majelis di sidang sebelumnya meminta kepada masing-masing pihak menyampaikan argumentasinya. Dan telah disampaikan sebelumnya secara lisan. Makanya pada hari ini majelis meminta tanggapan terkait dengan sidang sebelumnya disertai dengan kesimpulan akhir. Dan itu sudah diketahui oleh masing-masing pihak. Nah, pada hari ini penggugat meminta diperiksa materinya dengan menyampaikan dua alasan terkait dengan arogansi dan sifat kesenangan. Ini terkait dengan S608, majelis sudah paham apa yang menjadi isi daripada S608. Nah, ketika penggugat meminta diperpanjang terkait dengan materi, kan ada dua alasan terkait dengan kesenangan dan arogansi. Menurut majelis, ini masih belum dalam ranah keputusan bisa diperiksa secara lebih lanjut. Mengapa? Karena proses yang dilakukan oleh si tergugat itu masih dalam titik prosedur dalam suatu pemeriksaan untuk menyebabkan suatu keputusan. Seperti itu pemohon. Makanya mohon maaf yang mulia salah persepsi mengenai surat tersebut. Surat tersebut tidak ada di per manapun. Surat tersebut bukanlah tahapan pemeriksaan yang mulia, sehingga tidak bisa dimasukkan dalam hubungan dengan pemeriksaan. Surat tersebut adalah balasan atau keputusan atas surat saya yang mulia. Surat itu bukan tahapan pemeriksaan yang mulia, tidak ada tahapan pemeriksaan surat tersebut. Kemudian yang mulia, kami menilai Pak penggugat, yang majelis yang bisa menilai karena majelis sudah memahami dari kedua belah pihak telah ada argumentasi masing-masing terkait dengan S608. Mohon izin yang mulia, kami tadi bukan hanya dua argumen kami ada 4 yang mulia. Penggugat supaya bisa mendengarkan suara majelis. Ya. Nanti majelis akan memiliki kesempatan untuk berbicara. Ya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh penggugat itu argumentasi dari penggugat. Hakim pun telah secara adil untuk mendengar kepada para pihak terkait dengan argumentasi masing-masing apa yang diminta oleh majelis. Pada hari ini, penggugat meminta untuk memeriksa materi. Materi apa yang akan dibahas terkait dengan proses agar penggugat bisa, agar kuasa bisa mewakili wajib pajak. Itu satu. Kedua terkait dengan periksaan dilakukan secara online. Ini bukan dalam proses untuk bisa diperiksa di pengadilan. Penggugat telah meminta hal ini kepada pengadilan tata usaha negara, kepada Kisda, dan tunggu aja proses itu sehingga bisa dipenuhi keinginan daripada si penggugat. Nah, dalam hal ini majelis hakim pajak memeriksa terkait dengan objek sengketa apakah bisa diperiksa sebagai keputusan untuk diperiksa lebih lanjut ke materi. Itu mungkin yang bisa majelis sampaikan kepada para pihak. Demikian para pihak. Silakan penggugat, ada yang mau disampaikan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Hakim Sulaiman. Jadi mohon maaf ada beberapa kesalahan persepsi dari Yang Mulia Hakim. Yang pertama, Yang Mulia Hakim menyatakan dengan tegas ini masih berpersepsi bahwa ini adalah suatu proses pemeriksaan. Bukan Yang Mulia, mohon izin, surat tersebut bukanlah surat proses pemeriksaan. Surat tersebut adalah keputusan atas surat saya. Yang kedua, Yang Mulia Hakim mengatakan ada 2 poin mengenai arogansi dan arogansi. Bukan Yang Mulia, kami punya 4 argumen. Dan salah satu argumen itu adalah argumen yang jelas menyatakan mengenai itu final dan akibat hukum. Kami tadi sudah sampaikan. Kami sudah menyatakan dengan tegas ini sudah memenuhi unsur keputusan. Nah, kemudian jadi mohon izin Yang Mulia, karena ada perbedaan pendapat, penggugat perlu menghadirkan ahli dan menghadirkan ahli adalah hak penggugat Yang Mulia, karena majelis menganggapkan S608 bukan keputusan, ini kan pendapat. Tapi untuk dapat membuktikan bagaimana yang benar, tentulah Yang Mulia Hakim bisa memberikan kami kesempatan untuk memberikan bukti-bukti lain. Ada 5 bukti dalam pengadilan, salah satunya adalah keterangan ahli. Nah, materi mengenai S608 sebagai keputusan atau bukan keputusan itu tentu perlu kami diizinkan Yang Mulia, kalau boleh hak kami untuk menghadirkan ahli untuk sebagai menambah bukti Yang Mulia. Sekarang majelis tanya kepada tergugat ya, terkait dengan persepsi yang menurut penggugat, hakim salah mempersepsikan terkait dengan hal ini. Nah sekarang ini bisa kita lihat nih, terkait dengan masing-masing para pihak. Ketika misalnya penggugat menyatakan ini bukan suatu putusan, saya tanya kepada tergugat, apa yang menurut tergugat? Menurut kami ini bukan merupakan keputusan Yang Mulia, jadi Sudah berbeda dari situ. Di situ sengketanya kan. Kedua, ketika penggugat menyatakan ini final, sekarang tergugat menyatakan ini masih dalam proses Yang Mulia. kan berbeda. Nah disitulah majelis akan menilai apakah ini suatu keputusan atau bukan, apakah ini bersifat final atau bukan. Disitulah majelis akan menilai terkait dengan proses ini, dan majelis sudah memberikan argumentasi kepada pihak supaya menyampaikan di sidang 2 sidang sebelumnya. Pada hari ini majelis ingin melihat posisi kesimpulan akhir. Penggugat pun sebetulnya dalam surat permintaan perpanjangan untuk diperiksa lebih lanjut itu juga telah menyampaikan posisinya, dan itu sama dengan sidang sebelumnya. Artinya secara argumentasi itu sudah cukup bagi majelis untuk memutus apa yang menjadi sengketa di gugatan dari penggugat. Begitu para pihak. Izin Yang Mulia. Baik Yang Mulia, jadi saya tidak akan berdebat lebih panjang lagi. Sekali lagi, terakhir saya sampaikan, tergugat dan hakim telah salah persepsi. Tergugat menganggap bahwa surat tersebut adalah rangkaian proses pemeriksaan. Hakim juga sepakat, padahal tidak begitu Yang Mulia. Surat S608 bukanlah rangkaian pemeriksaan. Tidak ada dalam per atau tata cara pemeriksaan surat S608 tersebut. Tidak ada. Itu adalah surat keputusan atas surat saya. Dan surat itu sudah final Yang Mulia. Kemudian kami, sekali lagi terakhir kami sampaikan, perbedaan pendapat ini tentulah kami punya hak. Kami punya hak sebagai penggugat untuk memberikan bukti lebih lanjut kepada Yang Mulia Hakim supaya lebih meyakinkan Yang Mulia Hakim. Salah satu bukti yang dapat dihadirkan di pengadilan adalah adalah ahli Yang Mulia, karena majelis kan menganggap ini bukan keputusan. Sementara tergugat mengatakan ini bukan keputusan. Kami menganggap ini keputusan. Oleh karena itu kami kan mencari keadilan. Kami mohon izin, kami menambahkan lagi bukti Yang Mulia, yaitu keterangan ahli Yang Mulia. Itu adalah bukti dan itu hak kami untuk menghadirkan itu. Terima kasih Yang Mulia. Penggugat, saya mau tanya, surat ini kata Anda keputusan ini berdasarkan permohonan penggugat, betul? Betul Yang Mulia. Apa suratnya penggugat nomor berapa? Tanggal berapa? Sebentar yang Yang Mulia. menimbulkan surat jawaban keputusan yang digugat ini? Izin saya mencari dahulu Yang Mulia. Ya, mencari dahulu. Anda ngomong dari tadi, kok mau mencari dahulu? Anda ngomong ini bukan keputusan, ini jawaban dari surat Anda. Ini bukan prosedur. Masalah persepsi, ini bagian dari prosedur. Ini adalah jawaban dari surat permohonan. Majelis tanya surat permohonannya apa, nomornya berapa, tanggal berapa. Majelis, kapan? Tapi Anda mau cari lagi. Gimana sih? mohon izin majelis, saya sudah masukkan ke Dropbox. Anda sudah baca atau belum? Surat saya. Iya. Kok ada yang marah-marah yang Loh, ingin kaji? saya sudah sampaikan di Dropbox. Anda sudah baca atau belum Yang Mulia Majelis Hakim? Surat majelis tanya, Anda yang masukkan surat, Anda yang buat surat Iya, permohonan. surat itu sudah saya sampaikan. Anda sudah baca atau belum? Surat permohonannya nomor berapa yang diberikan? Anda sudah baca atau belum? Dropbox Anda. Tergugat. Udah dibaca belum Dropboxnya? Saya sudah sampaikan di surat tersebut. Sudah saya upload. Nomor berapa? Loh, Anda sudah baca belum?
Hakim ini gimana sih? Ya, tolong ya. Nanti majelis hentikan nih. Loh, Kalau seperti saya ini. diomel-omelin sama hakim. Dia belum baca sendiri suratnya gimana? Nggak usah. Tenang aja. Kenapa mesti emosi seperti itu? Lah, saya diomelin sama hakim. Dia nggak baca suratnya bagaimana? Jangan tenang aja. Ya kan, silakan jawab. Itu Tuh Pak Hakim Ketua ini kan mau mencari solusi seperti apa, ya kan? Ini dari pihak tergugat dengan penggugat. Ini kan yang bersengketa Anda, kan seperti itu, ya? Ya, silakan penggugat. Apa yang Anda mau sampaikan lagi? Kami tadi sudah sampaikan Yang Mulia. Mohon maaf Yang Mulia kepada Yang Mulia tadi ya. Jadi kami terbawa emosi Yang Mulia, kami mohon maaf. Tetapi jelas-jelas kami sudah menyampaikan surat tersebut dalam dokumen-dokumen kami Yang Mulia. Tidak mungkin dong surat tersebut bisa muncul S608 kalau tidak ada surat dari kami Yang Mulia. Surat tersebut adalah memang surat tanggapan atas surat kami Yang Mulia. Jadi dalam surat kami memohon dua hal. Kami meminta dua hal aja sih. Bahwa tolong dong wajib pajak boleh dikuasakan. Yang kedua adalah tolong dong pemeriksaan ini boleh audiovisual dan transparan. Dua-dua ini ditolak Yang Mulia melalui surat keputusan S608 sehingga kami jadi gigit jari. Kami jadi tidak bisa berbuat apa-apa Yang Mulia. Oleh karena itu kami memohon kepada Yang Mulia untuk membuat keputusan. Sekarang keputusan belum dibikin, formal sudah digagalkan, sudah di-NO Yang Mulia. Matilah kami ini Yang Mulia. Makanya kami memohon untuk melanjutkan sidang pemeriksaan Yang Mulia. Karena kami sudah tegaskan bahwa persepsi dari tergugat dan persepsi dari Yang Mulia itu mohon maaf salah Yang Mulia. Surat S608 bukanlah surat dalam tahapan proses pemeriksaan. Surat itu adalah keputusan atas surat kami Yang Mulia. Dan surat itu bersifat final dan menimbulkan akibat hukum. Terima kasih Yang Mulia. Anda mau menyatakan bahwa majelis salah persepsi, ya? Anda melakukan contempt of court karena menghina independensi majelis. Majelis mau persepsinya apa, Anda tidak tahu. Baik, mohon izin Yang Mulia. Iya, Saya mohon maaf Yang Mulia. Lalu, pertama itu. Terus kedua, tadi majelis tanya suratnya apa. Oh, ada surat seperti itu. Nanti majelis diam, ya. Nanti tadi majelis mau kasih kesempatan kepada tergugat. Ada tidak surat permohonan untuk jawaban yang digugat itu? Tergugat tahu tidak? Ada Yang Mulia. Ada. Surat nomor berapa? Surat Ini nomor kan permohonan permintaan data kan? Surat permintaan data. Apakah itu jawaban atas surat permohonan penggugat? bukan permintaan data Yang Mulia, surat permintaan hadir untuk pemeriksaan ke kantor pajak sesuai dengan Surat permintaan hadir. Apakah surat permintaan hadir itu timbul karena adanya surat permohonan penggugat? bukan Yang Mulia. Nanti biar majelis yang nilai. Begitu. Ya. Jangan ada emosi dulu. Majelis belum selesai ngomong. Apakah ini berdasarkan surat permohonan apa tidak? Anda bilang jangan salah persepsi dulu. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Anda bilang bahwa menghadirkan ahli itu adalah hak pemohon. Anda tahu tidak? Ahli itu salah satu alat bukti. Alat bukti itu buat siapa? Buat Anda apa buat majelis? Alat bukti itu buat majelis. Kalau majelis tidak yakin, majelis Anda minta, majelis akan mengizinkan. Begitu. Atau majelis yang menyuruh Anda. Menghadirkan ahli itu bukan hak. Menghadirkan ahli itu bukan hak. Bukan berarti Anda mau minta menghadirkan ahli. Majelis harus memberikan. Coba Anda lihat. Ininya hukum acara. Di mana-mana hukum acara itu diminta kepada majelis agar diperkenankan. Kalau majelis memperkenankan, akan dihadirkan, dipersilahkan. Ya. Nah, sekarang ini masalahnya tadi Pak Hakim sudah bilang, apakah ini masalahnya keputusan atau tidak, itu. Nah, nanti masalah apabila masalahnya ini memang keputusan,
Maka materinya kan sederhana, diminta untuk hadir berdasarkan permohonan. Apakah jawabannya ini menjawab permohonan saudara? Kalau surat tidak menjawab permohonan saudara, maka surat ini surat apaan? Gitu nanti, makanya dilihat dulu gitu. Dan kemudian apakah ini jawaban ini adalah keputusan? Nanti dilihat lagi. Jadi banyak pertimbangannya. Mengenai materinya kan hanya untuk hadir di persidangan, hanya untuk hadir diperkenankan hadir oleh kuasa hukum, dan ini kan online. Nah, masalah materi itu Pak Hakim Ketua udah bilang nanti akan dilihat peraturan perundang-undangannya itu dulu, ya. Jadi ini kan Anda kan sudah pernah juga sidang untuk masalah yang sama, ya. Jadi jangan langsung acak gas dulu, ya. Ya gitu aja Pak Ketua. Izin yang mulia. Jadi terakhir yang mulia, kami mohon maaf kepada yang mulia tadi terbawa emosi, kami mohon maaf yang mulia. Jadi terakhir lagi kami kembali lagi menyampaikan bahwa ini kan ada perbedaan persepsi, ada perbedaan pendapat. Yang mulia cenderung, mohon maaf yang mulia, sudah cenderung memihak kepada tergugat. Kami mohon maaf yang mulia, ini bukan contempt of court ya, bukan kami menuduh, tetapi terlihat yang mulia cenderung kami sudah berusaha mengungkapkan, berusaha menjelaskan bahwa surat tersebut bukanlah surat tahapan pemeriksaan, tetapi surat tersebut ada surat keputusan atas surat kami, sudah kami berusaha sampaikan, tetapi yang mulia tidak bisa terima atau bahkan tidak menguji argumen kami. Oleh karena itu yang mulia, perbedaan persepsi ini kami mohon diizinkan untuk menambahkan bukti baru. Bukti baru itu tersebut yang dimaksudkan adalah keterangan ahli yang mulia. Kami kalau yang mulia tadi bilang bukan hak, tentu saja itu hak kami yang mulia. Kalau kami tidak punya hak untuk memberikan bukti, ya matilah, cilakalah kami yang mulia. Oleh karena itu kami mohon izin untuk tetap menghadirkan ahli pada sidang berikutnya yang mulia. Ahli ini bermanfaat untuk menambah informasi kepada yang mulia untuk membuktikan bahwa surat ini tuh sebenarnya surat keputusan atau bukan surat keputusan. Dan juga ahli nanti saya mohon akan meminta juga kepada ahli untuk menambahkan isi material mengenai surat tersebut yang mulia, keputusan tersebut yang mulia. Itu aja yang mulia, terima kasih. Sudah, gini saja ya. Sekarang kalau kita berbicara soal kesono kesini, ini kan sebetulnya tujuan Anda itu kan sebetulnya supaya bisa mewakili tujuannya, dan pemeriksaan kan ya enggak kan supaya juga bisa ya untuk dilakukan pemeriksaannya dengan berjalan sesuai dengan koridornya, kan seperti begitu. Ya kan seperti itu tujuan Anda. Itu aja yang Anda perdebatkan supaya Anda tetap bisa masuk. Kan harusnya Anda meminta itu gitu. Jangan kemana-mana gitu terkait dengan online. Sekarang kalau online ya terus terang aja majelis melihat ini permintaan Anda, ya ini kan bisa langsung, apakah majelis juga nggak bisa meyakini bahwa kalau tidak ada ketentuannya apakah terbanding, apakah nanti mau seperti itu. Tapi kan tujuan Anda satu. Kalau Anda bilang kan dengan online bisa disaksikan, nanti kalau dia misalkan melakukan sesuatu yang di luar jalur, nanti kan bisa dilihat semua orang. Kan Anda ada di situ. Masa nggak cukup dengan Anda kalau memang tujuannya Anda seperti itu ya? Tapi kan kalau Anda punya tujuan lain, majelis nggak bisa tahu apapun, kan begitu. Yeah. Tapi karena secara umum, majelis cuma menilai bagaimana ini supaya bisa berjalan. Cuma itu aja yang ada di pikiran majelis tadinya. Tapi Anda kesana kesini kayaknya, mohon maaf ya, maksudnya menilai. Tadinya majelis ingin mendudukan supaya ada keadilan di sini. Anda memohon supaya ini ada nggak ketentuannya? Kalau ada ketentuannya, diberikan dong, gitu. Kalau ada pihak-pihak yang tidak memberikan, laporkan. Ada, gitu. Kisda nggak mempan, ya silakan ke inspektorat. Inspektorat itu menurut kesepakatan majelis masih independen lah. Di situ ada IP. Kalau memang dari tergugat ini memang mereka mau main-main ya, kalau mau main-main, Anda kan bisa langsung menyaksikan di situ. Oh, dia mau main-main kalau seperti begini. Kan gitu. Itu yang ada ini juga supaya
nuansanya maksudnya penggugat bisa mengerti majelis lah. Ya, ini kan majelis akan memutus Anda nih bagaimana mendudukan posisinya. Kan begitu. Nggak ada majelis ini berpihak ke tergugat. Untungnya apa gitu? Buat apa juga? Kami bukan sesuatu yang kan mendapat suatu prestasi kalau bisa memenangkan penggugat, tidak sama sekali. Ya tergugat. Demikian juga ya majelis juga nggak ada juga berpikiran penggugat harus menang, kan juga tidak bisa begitu. Itu mungkin yang majelis bisa sampaikan ya, supaya ya jadi tadi ya Anda silakan saja nanti berpendapat, kan bebas-bebas saja kalau namanya orang berpendapat ya, majelis nggak bisa larang itu. Tadi kan seperti tadi Pak Hakim Andre juga sudah jelaskan, ini kan nanti mau mendatangkan ahli. Nah, tadi Pak Hakim Andre bilang bahwa ahli itu kan kepentingannya sebetulnya informasinya untuk menambah keyakinan hakim, gitu. Karena dalam hal ini majelis merasa ini sudah yakin kalau kasusnya seperti ini, gitu. Dan tadi juga majelis sudah informasikan kan sama penggugat, silakan kalau memang Anda diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, ya pemeriksa internal lah yang paling cocok. Ya, majelis bisa yakinkan bahwa itu pasti akan ditindaklanjutin. Dan kalau memang berdasarkan cerita daripada penggugat, ya itu seperti arogansi seperti itu, ya memang bisa saja terjadi, ya memungkinkan itu. Bukan majelis terus nggak percaya Anda, percaya gitu, bisa gitu. Ya. Jadi begitu ya, supaya pandangannya diluruskan dulu nih, supaya jadi majelis itu konsepnya cuma satu aja, supaya Anda sebagai WP yang diperiksa ya, ini juga diberikan juga haknya dong gitu. Tapi haknya yang hak sesuai dengan koridor, dan majelis melihat bahwa kalau Anda sudah bisa bukan mendampingi, maksudnya melakukan, ya kan Anda ingin mau, majelis rasa cukup gitu. Ya. Gitu, nggak perlu di-expose. Ini menurut pendapat majelis ya. Tapi kalau Anda berpendapat lain ya silahkan saja, nggak apa-apa. Ya kan? Nah, terus kemudian juga ada peraturan mengenai masalah kalau Anda juga sudah datang, mereka menetapkan aja, padahal Anda sudah berkomunikasi, Anda tidak beritahu, dia keluarkan SKP, kan SKP itu juga cacat. Bisa kan Anda gugat, Anda pasti menang kalau seperti itu. Ya, jadi jangan juga Anda terlalu antipati juga lah gitu. Ya, ini semua kalau Anda nanti antipati, nanti majelis khawatirkan nanti Anda malah banyak gesekan yang nggak perlu sebetulnya kalau menurut majelis ya. Ya, gitu. Ya, jadi ya di sini karena Anda bawa kasus ini ke pengadilan, jadi majelis coba ingin dudukan antara, dan ingin juga menyeimbangkan antara kewajiban dan hak-hak Anda gitu ya, mana yang harus dipenuhi, mana yang memang mereka juga harus dipenuhi, jadi supaya bisa harmonisasi lah gitu ya, bukan harmonisasi dalam pengertian buruk gitu ya, bisa berjalan. Mereka juga ditugaskan dengan surat tugas, Anda juga untuk mendampingi WP, atau memang sebagai kuasa WP, kan punya hak, silakan. Jadi pemeriksaannya dapat berjalan sesuai, tanpa harus mengganggu juga privasi Anda, privasi juga dari pemeriksa. Kan seperti itu. Itulah yang ada di pemikiran majelis gitu. Ya. Izin majelis. Ya, gitu. Izin majelis. Ini terakhir ya. Ini nanti nggak kelar di majelis, masih ada 20 lagi tuh yang mau disidang. Ya kan? Baik, ya, majelis. silakan. Baik, ini terakhir deh yang majelis yang mulia hakim. Ya. Nah, lagi-lagi kami mohon maaf lagi ya tadi mengenai emosi. Jadi begini ya, yang mulia. salah ya. Baik yang mulia hakim. Jadi tadi yang mulia mengatakan tadi
Kalau ini melanggar prosedur, kemudian ada SKP terbit, kemudian pasti cacat dong. Nah, biar kami kasih contoh yang mulia, di KPP Jakarta Taman Sari, saya datang pada proses pembahasan akhir, saya tidak boleh masuk kepada KPP, saya tidak diperbolehkan hadir dalam pembahasan akhir. Artinya tidak ada pembahasan akhir, artinya SKP cacat. Tetapi faktanya yang mulia, sampai hari ini KPP tersebut masih mengatakan bahwa SKP itu tidak cacat. Dan bahkan sudah bersidang berbulan-bulan. Mereka masih tetap mengatakan bahwa SKP tidak cacat yang mulia. Jadi sorry, mohon maaf yang mulia, tidak ada istilah SKP cacat walaupun mereka melanggar prosedur, karena faktanya mereka terbiasa melanggar prosedur dan tidak mempermasalahkan SKP. Kemudian mengenai Itjen, Kitsda, Komwasjak, saya sudah lakukan yang mulia, kami sudah lakukan dan sudah saya publis secara umum, tidak ada respon yang mulia. Kemudian tadi yang mulia meminta suratnya, saya sudah ketemu suratnya nomor S0521B _SK _2024. Nah, kemudian yang mulia juga mengatakan bahwa ini adalah proses internal mengenai etik dan sebagainya. Mohon maaf yang mulia, kami dengan tegas menyatakan bahwa ini adalah mengenai dasar hukum. Ini mengenai undang-undang yang mulia, karena Indonesia adalah negara hukum. Kemudian yang terakhir, majelis menyatakan sudah merasa yakin. Lagi-lagi kami memohon izin yang mulia, karena apabila majelis hakim memaksa dan yakin ini NO, matilah kami gitu. Mohonlah kami dikasih waktu, dikasih kesempatan untuk memberikan penambahan keyakinan kepada yang mulia. Karena yang mulia sudah yakin nih, sudah yakin ini akan NO. Kami mohon izin untuk mengajukan ahli untuk dapat membuktikan yang mulia bahwa Per 7 2017 itu tersebut itu adalah keputusan mengenai yang tersebut yang mulia. Lagi pula, apa ruginya sih yang mulia apabila memberikan kesempatan kepada kami untuk menghadirkan ahli hanya untuk didengar saja yang mulia, hanya untuk didengar keterangannya, nggak ada ruginya bagi yang mulia, tetapi bagi kami sangat bermanfaat yang mulia. Ini warga masyarakat ingin mencari keadilan yang mulia, sangat bermanfaat bagi kami untuk bisa menghadirkan ahli. Terima kasih yang mulia. Jadi gini ya, penggugat, ya kami ini kan tidak sendiri ya. Jadi kami juga untuk membuat atau memutuskan juga kami berunding lah ya mengenai masalah itu. Jadi terkait dengan tadi bahwa tidak ada rugi, memang betul ya apa yang saudara penggugat katakan. Cuma masalahnya bukan terkait dengan itu, ya kan? Ini maksudnya majelis merasa cukup, gitu, tahu permasalahannya, gitu, ya. Jadi majelis tadi udah sepakat, ya. Maksudnya kalau nanti pun dihadirkan saksi, ya, ahli, gitu, toh maksudnya nanti majelis untuk majelis ya, karena majelis sudah mempunyai suatu keyakinan ya bisa memutus dengan apa ini. Tadi majelis sudah berunding dan majelis putuskan apa yang Anda tulis itu. Tadi Pak Hakim Sulaiman juga sebetulnya untuk putusan sudah ada di bawah, katanya dia bilang untuk simpulan akhir. Jadi dengan data-data yang Anda bawa, sampaikan itu majelis merasa sudah cukup ya untuk ini ya. Jadi majelis untuk saat ini majelis cukupkan pemeriksaannya ya, tergugat ya, Baik, tergugat ya. Ini yang mulia, kami tetap akan mengajukan ahli untuk membuktikan mengenai Per 7 tahun 2017 itu bahwa S tersebut adalah sebagai sebuah keputusan. Iya, kalau ingin menyampaikan sih sebagai tambahan ya. Oh, ya silakan aja nanti ini. Ya, cuman majelis nyatakan bahwa ini majelis sudah cukup ya. Begitu ya, penggugat ya.
Jadi harap bisa dimengerti ya, karena ini perundingan hakim merasa sudah cukup ya dengan data apa yang Anda sampaikan kepada majelis. Ya. Tadi